Untuk sobat gudang desain yang tinggal di perkotaan, pastinya kadangkala kita harus punya rumah di area perumahan dengan lahan yang terbatas. Dengan keterbatasan lahan inilah, kadang ada area di rumah kita yang kayaknya kurang maksimal. Oleh karena itu, hari ini Gede coba berikan desain rumah di area perumahan yang Gede coba maksimalkan tiap-tiap ruangannya sehingga bisa lebih nyaman di atas lahan 6x10 meter. Yang istimewa di desain denah Gede ini akan ada 2 buah area taman loh Kak di bagian dalamnya. Juga di bagian samping akan ada akses khusus yang seringkali dihilangkan. Sementara untuk kamar tidurnya ada 2 yang semua Gede letakkan di bagian sisi kiri rumahnya. Untuk bagian tampaknya, karena ini rumah di perumahan, yang bisa kita mainkan adalah bagian finishingnya, entah itu warna cat ataupun pasangan panel-panel kayu dan pasangan batu alam. Pada video yang Gede bagikan hari ini, rumahnya Gede buat memiliki 1 akses untuk menuju ke bagian halamannya, tepatnya melalui pintu carportnya. Keuntungannya, kalian jadi punya area taman di bagian depan rumah yang bisa lebih besar seperti yang sedang Aganda Sista lihat nih. Nanti kita lihat lebih detail ya. Gede mau bahas dulu poin yang pertama yang harusnya bisa lebih maksimal, yaitu area carportnya. Seperti yang Aganda Sista sering lihat di channel Gede, untuk membuat ukuran carport biasanya Gede buat dengan panjang 4,5 meter. Namun tidak sedikit juga yang kita temui di kenyataannya, sering ada area carport yang dibuat dengan panjang 4 meter. Dan ini adalah bagian pertama yang bisa lebih dimaksimalkan di sebuah rumah di perumahan. Berlanjut kemudian, untuk poin yang kedua adalah akses masuk ke dalam rumahnya. Seringkali kita temui sebuah rumah hanya memiliki 1 akses melalui pintu utama yang ada di bagian terasnya. Kalau pada video kali ini Gede buat 2 nih. 1 pintu lagi di area samping akan membawa kalian ke ruangan servisnya. Berpindah ke bagian depan kiri rumah akan ada area taman yang cukup besar, yang karena tidak ada pintu kecilnya membuat area taman ini tidak terganggu alur sirkulasi orang menuju ke bagian terasnya. Kalian bisa maksimalkan dengan menambahkan tempat buat duduk-duduk lengkap dengan kolam ikan di bagian tamannya, sehingga asri banget tuh. Kemudian berlanjut di bagian berikutnya, kalian juga bisa tambahkan sebuah bukaan jendela sudut di bagian belakang dari tamannya, sehingga taman yang di depan bisa berguna juga untuk ruangan yang ada di balik jendela sudutnya. Sementara itu, kalau pada bagian terasnya, karena keterbatasan lahan memang tidak bisa terlalu besar ya Kak, karena kita membutuhkan space yang besar untuk di bagian dalam rumahnya nanti. Di sini Gede buat area terasnya adalah 1x2 meter yang bisa kalian gunakan untuk menyambut tamu di depan rumah. Nah, sekarang kita masuk dan kita lihat bagian interiornya yuk Kak. Karena lahan yang terbatas, usahakan seketika masuk ke dalam rumah langsung menemui ruangan yang besar. Contohnya seperti di desain rumah yang Gede bagikan hari ini, ketika kalian masuk kalian disambut 1 ruangan duduk yang cukup besar, sehingga kesan sempit di rumah kalian itu bisa dihindari. Apalagi kalau kalian ingat, rumah ini kan punya akses samping tadi ya. Akses samping ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan tambahan bukaan jendela dari ruangan duduk utamanya ini, sehingga kesannya jadi semakin luas. Tapi bukan cuma itu dong. Di bagian dalam rumahnya juga, Gede sudah siapkan 2 buah area taman indoor yang tentunya membuat rumah kalian selain beda dengan rumah yang lain, suasana di bagian dalamnya juga lebih asri. Taman-taman ini akan bermanfaat untuk ruangan kamar tidur utama yang ada di bagian belakang kiri rumah, di mana kamar tidur utama punya 2 view nih, ke arah taman belakang dan taman yang ada di tengah rumahnya. Kemudian kalau kalian lihat, di bagian samping dari taman ini akan ada akses juga menuju ke kamar tidur anaknya. Sementara di bagian tengah akan ada akses pintu menuju ke area kamar mandinya. Untuk area kamar tidur anaknya sendiri, Gede buat memanjang dengan ukuran 2x3 meter
yang Gede sudah siapkan banyak bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman yang di depan tadi, dan juga satu bukaan lagi yang mengarah ke bagian terasnya. Untuk sirkulasinya kalian tempatkan di bagian sisi yang dekat jendela ya, supaya walaupun kamarnya tidak terlalu besar, sirkulasi di ruangan kamar tidur anak ini masih tetap oke. Nah, berlanjut kemudian dari kamar tidur anaknya, kita kembali dulu yuk ke bagian tamannya. Gede lupa kasih tahu ukurannya tadi kak. Untuk area taman yang di bagian tengah rumah ini, Gede buat dengan total ukuran 80 cm lebarnya dengan panjang 2 meter. Sepanjang area kamar mandi yang ada di baliknya tuh. Di bagian atas dari tamannya ini ada bukaan sunroof lengkap dengan sirkulasi udara di bagian sampingnya ya. Untuk lebih detailnya bisa lebih lihat di bagian gambar kerjanya nanti. Sementara untuk area kamar mandinya, Gede buat dengan ukuran 1,2 meter dikali 2 meter. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, kita siap-siap yuk menuju ke bagian belakang rumahnya nih kak. Satu bagian lagi yang kadang kurang maksimal adalah area belakang rumahnya, terutama bagian dapurnya. Biasanya belum didesain secara maksimal tuh kak. Sekarang Gede membagikan contoh desain di bagian belakang rumah yang ada di area perumahan nih. Sesaat kita berpindah dari bagian tengah ke bagian belakang rumah, kita disambut dengan sebuah area taman berukuran 1,2 dikali 2,5 meter dengan bukaan sunroof di bagian atasnya. Tamannya ini berada di tengah-tengah antara area dapur yang ada di bagian sisi kanannya dan juga area ruangan keluarga yang ada di depan, dan satu ruangan lagi yaitu area kamar tidur utama yang ada di bagian samping kiri dari tamannya. Kalian tentu saja boleh tambahkan kolam ikan lagi di bagian dalam tamannya supaya suasana di bagian dapurnya lebih asri. Kita lihat yuk area kamar tidur utamanya kak. Berada di bagian belakang kiri rumahnya, ini adalah area kamar tidur. Karena posisinya yang di pojok rumah, kita sebisa mungkin berikan 2 bukaan dari arah kamar tidur utama ini. Seperti di video yang Gede bagikan ini, ada bukaan yang mengarah ke bagian samping ke bagian taman belakangnya, dan satu bukaan lagi yang mengarah ke bagian tengah ke bagian taman indoor yang ada di dalam rumahnya. Berlanjut kemudian, kalau di bagian kiri taman ada kamar tidur utama, di bagian kanannya akan ada area dapur berukuran 1,8 kali 2,5 meter yang merupakan arah tembusan dari akses samping yang Gede sebutkan di awal video tadi. Akses samping ini bisa kalian manfaatkan sebagai area jemurnya. Jadi sirkulasi di bagian samping rumah ini banyak manfaatnya ya kak. Untuk yang pertama tentu saja sebagai akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Yang kedua untuk bukaan cahaya dari ruangan keluarga. Yang ketiga untuk area laundry. Dan satu manfaat lagi bisa kalian gunakan di malam hari untuk menyimpan motor kesayangan kalian. Jadi sebisa mungkin jangan dihilangkan akses samping untuk masuk ke dalam rumahnya ini. Nah, setelah kita melihat area koridor yang ada di bagian samping rumahnya, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 6x10 sudah Gede jelaskan. Semoga videonya bermanfaat untuk Agan dan Sista ya. Di akhir video Gede juga sudah berikan 2 link ke rumah 6x10 lainnya yang gak kalah keren. Coba nanti diintip ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya kak. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.